Jadi di Mollusca ini adalah kelompok hewan bertubuh lunak. Dia ada, fosil di situ masuk ke dalam, kelas Trichoconariida dan ada juga yang Rotroconchia, terus ada juga kelompok-kelompok bivalve, kelompok-kelompok hewan yang memiliki 2 cangkang ya, itu bivalve atau kerang-kerangan, terus ada juga kelompok-kelompok Aplacopora yang dia adanya banyaknya di deep sea. Seperti ini ada beberapa contoh gambar yang saya tampilkan, ini saya ambil dari, Living World of Mollusks, di situ. Nah, kelas Gastropoda itu merupakan salah satunya di dalam filum Mollusca. Di sana ada snail, ada slug, ada semi slug, jadi nanti kita akan bahas, berikutnya. Ini adalah kelas Gastropoda. Jadi ini update dari Boucher et al. Jadi, Boucher, Rockroy dan beberapa peneliti, di dunia tahun 2017 mempublikasikan, revisi sistematika dari Gastropoda dan Monoplacopora. Terutama yang di Gastropoda, dia mengupdate bagaimana dari hasil penelitian-penelitian antara tahun 2000-an hingga tahun 2015-16, perkembangan sistematik revisi di dalam Gastropoda, lalu dia update ke dalam satu rangkuman, klasifikasi, seperti itu. Jadi ada 2 subkelas di Gastropoda yang memang tergolong fosil, dan banyak dari Gastropoda, subkelas Gastropoda itu hidup di marin. Untuk kelompok-kelompok non-marine gastropod, dia include di dalam subkelas Caenogastropoda dan Heterobranchia. Di sini non-marine berarti dia hidup di freshwater atau di air tawar dan di terestrial atau keong darat, yang di sini kita akan fokus ya. Nah, ini pengertian secara populernya. Jadi tadi Filum mollusca adalah hewan-hewan bertubuh lunak, sementara kelas Gastropoda adalah hewan yang berjalan dengan kaki perutnya. Gastro itu adalah perut, podos itu kaki, jadi kaki perut namanya. Nah ini untuk kita menyamakan persepsi, jadi Marwoto dan kawan-kawan tahun 2020 beliau mempublikasikan definisi bahwa dalam bahasa Indonesia keong adalah hewan yang berjalan dengan kaki perut dan memiliki cangkang. Sementara siput adalah gastropoda atau hewan berjalan dengan kaki perut tetapi tidak bercangkang. Jadi itu untuk menyamakan persepsi kita bersama ya. Nah, untuk di bahasa Inggrisnya snail itu adalah untuk keong atau yang bercangkang, sementara slug adalah yang tidak bercangkang. Nah, ini untuk memberikan gambaran. Jadi ini adalah beberapa jenis keong. Lalu ini adalah siput yang tidak bercangkang, bukan lintah ya. Ini adalah siput. Dan ini ada yang kenal? Mungkin bisa di-unmute kalau ada yang tahu dia apa. Akatina. Iya betul. Ini adalah bekicot, Achatina fulica. Nah, jadi ini adalah satu simpulan yang harapannya bisa termaktub di dalam pelajaran hari ini ya. Jadi bekicot adalah keong, tetapi keong belum tentu bekicot. Bekicot itu dia sudah mewakili bekicot merupakan nama yang merepresentasikan satu jenis keong, yaitu Lis Achatina fulica. Dulu namanya memang Achatina fulica, masuk ke genus Achatina, tetapi setelah dilakukan revisi sistematika, ternyata genus Achatina itu tidak sampai ke Southeast Asia. Jadi kelompok-kelompok Achatinidae yang subfamili Achatinidae yang masuk ke dalam Southeast Asia itu dia genusnya adalah Lis Achatina. Jadi ini bekicotnya adalah Lis Achatina fulica dan Giant African Snail kalau dalam bahasa populer Inggrisnya. Dia masuk famili Achatinidae dan asalnya dari Afrika. Dia di-list ke dalam 100 world worst invasive species, yaitu dari tahun 2000 sampai sekarang dia masih masuk ke salah satu invasive species yang paling mengganggu
begitu. Jadi dulu kalau masuk ke Indonesia, tercatatnya tahun 1903 dia masuk ke Kepulauan Riau, lalu tahun 1920-an dia masuk ke Pulau Jawa, itu dibawa memang, dari Singapura, lalu tahun 1940-an, mereka sengaja dibawa dan dikembangbiakan di, Indonesia untuk, dijadikan makanan bagi prajurit Jepang. Lalu Jepang setelah kita merdeka, Jepang pergi, tapi bekicotnya tetap ada di Indonesia gitu ya. Mereka betah di sini dan terus berkembang biak, seperti itu. Jadi bisa dilihat kalau dalam, satu badan bekicot saja dia bisa bertelur sampai seratusan, telur ya, isi telur, lebih dari 100 telur dan mereka itu sangat aktif, bereproduksi. Jadi bisa dibayangkan, bagaimana dia mengganggu, eee kondisi lingkungan kita ya gitu, seperti itu. Nah ini bekicot, ini adalah keong-keongan. Jadi bekicot hanya satu jenis dari lebih dari 1.800 keong darat yang ada di Indonesia. Jadi kalau menurut, berdasarkan data kami, jadi kami LIPI bersama KKP, membentuk Pokja Biota Laut Lindungan. Di sini kami mendata jumlah moluska dan biota laut yang ada di Indonesia. Dari situ terdata ada kurang lebih 4.000 spesies keong atau gastropoda yang ada di Indonesia. Nah, sementara menurut Hausdorff 2019, dia melis bahwa ada lebih dari 1.800 keong darat yang ada di Indonesia. Indonesia ini juga Papua belum include, begitu. Jadi akan lebih banyak lagi ya. Lalu untuk di Jawa sendiri, ini data saya, ada 242 spesies keong darat. Itu hanya di mainland Pulau Jawa. Kalau kita tambah dengan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, Sempu, Nusa Kambangan, Pulau Seribu, Pulau Madura, itu bisa mencapai 255. Nah, dari data tersebut, ada 102 spesies yang endemik di Pulau Jawa, mainland gitu ya, dari 242 itu. Lalu kalau ditambah dengan pulau kecil ada 106 spesies endemik. Jadi bekicot termasuk ke dalam 242 spesies gastropoda ini. Bekicot termasuk Bekicot adalah keong, tetapi keong itu belum tentu bekicot, karena banyak sekali jenisnya. Oke. Nah, ini, data yang saya adaptasi dari Hausdorff 2019. Jadi kalau di Jawa tadi kita ada 255, luasan areanya hanya 129.000 kilometer persegi. Jumlah ini tidak berbeda jauh dengan Sumatera dan Sulawesi, yang notabene luas areanya itu lebih besar dibandingkan Jawa. Jadi, eee, jumlah spesies ini itu sedikit bukan karena jumlah di sana real number-nya itu sedikit, tetapi lebih kepada masih kurangnya penelitian atau, discovery yang ada di pulau-pulau tersebut. Borneo, dia memiliki jumlah spesies yang banyak sekali, 558, tetapi jumlah tersebut didapatkan Hausdorff itu dari, banyaknya dari publikasi Sabah dan Sarawak. Di sana, di Malaysia sendiri, penelitian tentang keong darat ini sangat masif ya, banyak sekali publikasinya dan banyak sekali penemuan jenis baru dari Sabah dan Sarawak. Saya percaya kalau jenis-jenis keong darat kita di area Kalimantan, dan Sulawesi terutama itu bisa, melebihi dari angka-angka yang tertera di sini. Nah, ini adalah, makro habitatnya keong darat. Jadi keong darat sebetulnya bisa ditemukan di mana saja, di semak-semak dia bisa ketemu, tetapi karena tutupan kanopinya sangat terbuka, maka jenis-jenis yang ditemukannya tentunya hanya jenis-jenis yang bisa bertahan, pada desikasi atau pada kekeringan. Dan umumnya kalau di Jawa itu kalau di semak ketemunya adalah keong-keong yang, invasif. Jadi seperti tadi Lis Achatina fulica, lalu ada keong sumpil, itu banyak sekali di semak-semak. Bisa ditemukan juga di perkebunan, eee, perkebunan campuran, talun maupun perkebunan dengan, monokultur, terus ada juga di hutan sekunder dan di limestone. Untuk kawasan limestone, pegunungan kapur atau karst,
itu merupakan habitat yang sangat cocok buat keong darat. Kenapa saya bilang cocok? Karena kita bisa menemukan tingginya, abundancy atau kelimpahan yang ada di lokasi tersebut, untuk keong darat. Jadi kalau kita menemukan jumlah spesies yang banyak di taman nasional misalnya di daerah vulkanik, jenisnya bisa banyak, tetapi kelimpahannya bisa lebih sedikit dibandingkan kalau kita menemukan di, kawasan kars. Nah, ini adalah, mikrohabitatnya keong. Mungkin di sini kawan-kawan bisa, spot ada keong ya. Keong kalau misalnya di limestone atau di kapur, dia bisa ditemukan di celah-celah bebatuan seperti di gambar kiri atas. Ini adalah keong Gilitrachela frustofri dan dia termasuk keong endemik Jawa. Ini dia, banyaknya berkumpul ya, sifatnya dia berkumpul. Jadi kalau kita ketemu satu, kita bisa ketemu banyak sebetulnya di situ. Dan so far saya hanya menemukan mereka di kawasan, limestone. Lalu yang di sebelah kanan, mungkin ada yang bisa lihat ya, ini kalau kursor saya kelihatan nggak ya, Bu Nunus? Kelihatan Bu, Terlihat, Bu. kelihatan. Oke. Terlihat, ayo. Ya, jadi ini adalah, keong termasuk keong mikro. Ini, dia masuk Eoconolidae, Liardetia genusnya, dia ada di Sersa. Lalu ini jenis-jenis tertentu dia ada di pohon. Jadi memang kelompok ini dia famili Chamaenidae atau genusnya Amphidromus, dia adalah keong arboreal. Jadi, kita sering menemukan dia memanjat. Bahkan di lokasi-lokasi, daerah-daerah tertentu di Jawa, tidak perlu lihat di pohon, mereka banyak ada di langit-langit rumah, seperti langit-langit pendopo dia banyak. Nah ini yang di kanan bawah, dia juga banyak ditemukan di batang-batang pohon pisang atau di kayu lapuk. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, metode koleksi, preservasi, dan identifikasi. Nah, tadi saya sudah menerangkan tentang habitat-habitat yang di mana kita bisa menemukan keong-keong darat itu. Ini berikutnya kita masuk ke metode koleksi. Jadi setelah menemukan habitat-habitat itu, kita bisa melakukan koleksi dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara time search, atau visual search, atau direct collection. Jadi sebetulnya tiga ini caranya sama, kita melakukan koleksi langsung, bila menemukan keong langsung kita ambil, langsung kita koleksi, atau visual search, jadi dengan mata biasa ya, itu kita ambil. Dan kalau menggunakan lebih spesifik lagi, time search, itu kita membatasi direct collection tersebut dari waktu. Jadi biasanya kita melakukan membatasi waktu 1 jam di dalam satu plot atau dalam satu habitat gitu, lalu kita pindah ke titik lain, itu dibatasi waktu, seperti itu. Nah biasanya kalau kita ke lapangan, yang kita butuhkan hanya wadah spesimen untuk menempati tempat itu, biasanya pakai botol plastik juga sudah cukup, atau kalau untuk mengambil cangkangnya saja bisa pakai plastik ziplock, tapi kalau misalnya dia hidup biasanya pakai, botol-botol biasa. Ada botol koleksi, tapi kalau kadang mepet gitu ya, bisa pakai, botol aqua yang dilubangi. Bahkan bisa juga pakai kain belacu maksudnya. Jadi kita masukkan, di situ biar keong yang masih hidupnya masih bisa bernafas. Nah lalu, seringkali dibutuhkan pinset halus. Nah ini adalah untuk mengambil keong-keong mikro yang terlihat oleh mata. Hanya saja tidak semua peneliti atau tidak semua orang yang sedang melakukan koleksi memiliki pinset halus, itu tidak apa-apa, jadi kita pakai metode yang lain. Dan juga diperlukan pengorek tanah. Baiknya pakai skop kecil, tetapi kalau kita sudah di lapangan, kadang pakai kayu yang ada gitu ya, atau ranting-ranting yang ada untuk mengorek tanah. Metode lainnya adalah topsoil and leaf litter collection. Ini metode ini difokuskan untuk mencari keong-keong mikro. Jadi kalau untuk keong sendiri, 80% dari keanekaragaman keong darat itu adalah microsnail. Microsnail didefinisikan sebagai keong-keong yang memiliki ukuran di bawah 10 mm.
seperti itu. Jadi, 20% adalah keong makro. Makanya, metode ini sangat penting untuk dilakukan. Biasanya kalau ke lapangan itu diambil 5 liter, topsoil dan resah. Di situ itu diambil di lapangan, jadi berbeda dengan time search dan visual search, kalau kita ke lapangan kita harus mencari-cari dalam waktu yang telah ditentukan, seperti itu ya. Kalau untuk topsoil and leaf litter collection ini, kita datang ke suatu lokasi, kita tinggal ambil, tanah dan, seresap tersebut ke dalam kain belacu atau plastik, baiknya sih kain belacu ya, 5 liter soil and 5 liter dari tanah dan seresah ini, lalu kita bawa ke laboratorium. Nah, seperti gambar di bawah kanan bawah ini mereka sedang melakukan shifting, wet shifting. Jadi, melakukan pengayakan secara, basah. Jadi setelah kita melakukan koleksi tanah dan seresah tadi, kita bawa ke base camp dan kita melakukan pengayakan. Bisa dilakukan secara basah, bisa dilakukan secara kering. Secara basah itu, kita mengayak mereka dengan menggunakan ember dan air. Jadi materi-materi yang dia floating, yang dia mengambang, itu bisa kita sortir terlebih dahulu, seperti itu. Positifnya adalah itu mereka bisa cangkang-cangkang yang kosong itu biasanya mengambang dan lebih bersih, seperti itu. Cuman memang waktu yang dilakukan lebih lama. Sementara kalau dry shipping itu biasanya kalau, hasil dari topsoil dan seresah itu kita buka, kita kita tuangkan ke dalam baki lalu kita sorting langsung seperti biasa. Nah, bedanya antara time search dan topsoil ini tadi selain dari target spesies ya, itu adalah waktu dan effort yang diperlukan. Jadi kalau time search itu dan visual search kita lelah di lapangan begitu ya, tapi kalau misalnya topsoil dan leaf litter ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukannya, karena kita harus melakukan ayakan dan melakukan, sortir, seperti itu. Nah, selain dari 2 ini, ada lagi 2 metode yang bisa dilakukan, yaitu menyapu dinding, kapur. Jadi kalau kita ada di tempat kapur, banyak sekali keong-keong mikro dia yang, menempel pada dinding kapur. Dan di situ kita memerlukan kuas kuas, kuas halus ya, kuas, buat melukis, seperti itu. Atau yang lebih halus lagi, itu bisa kita kita tadahi wadah di bawahnya dan kita sapu, seperti itu ya. Dan ada juga menggoyang-goyangkan pohon. Ini adalah untuk metode, mengambil keong arboreal seperti Amphidramus. Hanya saja untuk metode yang terakhir ini saya jarang melakukan bila saya berada di, tutupan kanopi yang tertutup ya. Takutnya ada yang lain gitu ya yang jatuh, jadi, ini tidak saya aplikasikan. Nah, Cameron dan Pokrizko, tahun 2005 itu sangat menyarankan melakukan kombinasi, metode ini apabila kita berkesempatan melakukan koleksi. Karena, tidak semua peneliti bisa memungkinkan mendatangi suatu wilayah berkali-kali, seperti itu. Jadi apabila kita hanya punya kesempatan yang sedikit ke lapangan dan waktu yang sedikit, maka sangat disarankan melakukan kombinasi dari koleksi ini, metode ini. Jadi kita set up satu titik, lalu kita melakukan, visual searching selama beberapa waktu yang telah ditentukan, dan selain itu kita juga mengambil, seresah dan, tanah untuk kita ayak di laboratorium. Ini untuk metode koleksi. Nah, kita lanjut tuh ke metode ekologinya. Jadi kita juga bisa melakukan studi ekologi untuk keong darat, karena keong darat itu termasuk, bisa dijadikan sebagai indikator ekologi. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Eee, Pertama, kita bisa menentukan kuadrat atau luasan area. Jadi ada peneliti-peneliti yang menentukan kuadrat kecil, 1 meter kali 1 meter itu ada, karena fokus kepada, keong-keong mikro gitu ya dalam situ. Tapi ada juga yang melakukan, yang menentukan plotnya besar. Seperti Clemens itu dia 8 meter persegi, 4 kali 2 dia menentukan, dan ada juga yang Burton dia menentukan 20 kali 20, luasan luasan plotnya, seperti itu. Nah, setelah menentukan luasan plot, itu dilakukan tadi time search ya, person hour.
Nah, di sini, bisa ditentukan apakah satu orang 1 jam di dalam plot itu atau 2 orang 1 jam di dalam plot itu bisa ditentukan dari awal, asalkan kita konsisten, di dalam melakukan metode tersebut ya, di area penelitian kita. Dan ini juga, bisa dilakukan, secara random untuk koleksinya, itu untuk koleksi biasa dan transek yang sistematik yang kotak-kotak seperti, pelajaran ekologi lainnya. Nah, biasanya di dalam plot tersebut atau dalam titik kita mengambil keong, itu ada variabel lingkungan yang penting untuk diambil. Karena, eee, keong-keong darat itu keberadaannya juga sangat ditentukan oleh lingkungannya. Jadi biasakan kalau kita ada di satu lokasi, kita catat koordinatnya, lalu kita ketahui ketinggiannya, terus ada tidaknya batu atau bebatuan kapur atau kayu lapuk. Lalu kita catat juga ketebalan serasanya. Nah, biasanya ini kita bisa, membuat kelompok atau kategori. Jadi seperti ketebalan serasa, derajat gangguan manusia, atau ketebalan herba semak, kita bisa mengambil misalnya tebal atau sangat tebal, atau lebih dari 5 sentimeter, atau kurang dari 5 sentimeter, atau, 1 atau dia lebih dari 10 sentimeter, itu kita bisa buat kategori, seperti itu. Lalu ada juga topografi, kemiringan, dan tipe habitat. Selain dari variabel lingkungan, keong darat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim. Dan di sini seringkali kita bisa mengunduh, data-data iklim tempat titik kita, mengoleksi ya, biasanya kita sudah punya koordinatnya nih. Lalu kita bisa memasukkan ke worldclim.org atau ke soilgrids.org ini untuk mengunduh, data-data, iklim iklim di titik tersebut dan juga data tanah, seperti itu termasuk, pH ya. Nah, lalu, setelah kita koleksi, kita perlu apa nih untuk keong daratnya? Langkah selanjutnya itu adalah preservasi. Jadi, ada 2 kondisi keong pada waktu dikoleksi. Kita bisa saja mengoleksi keong tersebut dalam kondisi mati, atau hanya cangkangnya saja, atau kita juga bisa melakukan preservasi, dalam keadaan hidup. Nah, sebetulnya sangat preferable untuk dilakukan koleksi pada waktu hidup ya, karena kita bisa mendapatkan, DNA-nya kalau untuk penelitian. Tapi ini kita jelasin satu-satu dulu ya. Kalau dalam kondisi mati, itu yang perlu kita lakukan, tidak serumit kalau hidup. Kalau untuk mati tinggal dibersihkan, biasanya kalau keong-keong besar bisa kita pakai sikat gigi untuk dibersihkan, baik luar maupun dalamnya, lalu kita keringkan, seperti itu. Kalau untuk yang keong mikro, itu lebih, eee, harus lebih dengan lemah lembut yang membersihkannya. Jadi biasanya kita pakai kuas untuk membersihkan, lalu kita keringkan. Nah, setelah itu kita beri label, isinya nomor koleksi. Nah, ini nomor koleksi itu biasanya kalau kita sudah sampai di, museum ya. Jadi yang penting kita nama spesies, kalau kita sudah tahu dia spesies apa, atau minimal bisa genus atau familinya. Lokasi itu sangat penting untuk kita, tulis di label, habitatnya seperti apa, tanggal koleksi, pengoleksinya siapa, dan jumlah individu, seperti itu. Oh ya, nomor koleksi ini juga bisa ditulis, sebagai nomor plot ya, untuk pengingat kita. Nah, kalau untuk koleksi hidup, ini ada beberapa step. Jadi, kalau untuk koleksi hidup itu kita perlu mematikannya ya, untuk mengoleksi, untuk dipreservasi maksudnya. Jadi ada yang melakukan metode dengan menenggelamkan di dalam air, ditambah dengan mentol kristal. Jadi ini tujuannya adalah agar, keong tersebut dia bisa mati dalam kondisi badannya keluar dari cangkang. Karena seringkali kalau dia mati, kita masukkan ke alkohol, badan dia langsung masuk ke dalam cangkang dan dan sulit sekali untuk dikeluarkan dari cangkangnya. Sementara kita butuh, soft body-nya dan kakinya, soft body untuk dibedah, untuk dilihat genitalianya, dan kakinya untuk di-DNA. Oleh karena itu dia seringkali ditenggelamkan. Hanya saja kelemahan dari menenggelamkan dalam air ini adalah kita, eee, dapat gagal mendapatkan DNA-nya, karena dia sudah busuk ya, sudah lama matinya gitu. Jadinya ada beberapa peneliti yang mematikan, keong tersebut dengan cara merebus. Eee, jadi kita merebus air sampai dia mendidih, lalu kita masukkan keongnya tetapi di dalam, apa ya, penyaring gitu ya.
kita tenggelamkan sebentar sampai dia keluar, tapi jangan sampai agak matang gitu ya. Paling kita hitung 20 detik atau 30 detik kalau kita keluarkan, dan dengan cara rebus tersebut, biasanya cangkangnya lebih bersih karena lendir-lendirnya sudah habis ya, hasil rebusan itu. Lalu badan bisa lebih mudah dikeluarkan dan kaki bisa langsung dipotong untuk diawetkan, untuk di DNA gitu, dianalisis DNA. Jadi biasanya kalau misalnya untuk koleksi hidup, dari satu badan itu kita bisa dapat 3 materi untuk penelitian. Yang pertama adalah cangkangnya untuk dianalisis morfologi, lalu badannya yang telah dilepas dari cangkang dan kita awetkan di 70% alkohol untuk kita bedah, lalu kita dapat kakinya yang telah dipotong tadi, itu langsung dimasukkan ke alkohol 96% agar bisa kita analisis secara DNA, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam identifikasi. Jadi ada 3 komponen tadi yang bisa kita, eee, yang bisa menjadi basis kita dalam mengidentifikasi keong darat, yaitu dari morfologinya, dari anatomi, dan dari DNA. Morfologinya biasanya yang paling sering dilakukan adalah, karakter cangkangnya, kalau anatomi adalah karakter genitalianya. Nah, ini adalah karakter, cangkang dari, salah satu jenis keong darat, ini Landoria silocincta. Nah, karakter-karakter yang perlu diperhatikan adalah putaran cangkangnya. Putaran cangkang itu kita bisa melihatnya dari, mulut cangkang, ini adalah mulut cangkang atau apertur. Apakah dia melihat ke arah kanan kita, ini arah kanan, ataukah dia melihat di kiri kita. Kalau di kanan kita, itu dia putaran cangkangnya adalah dekstral atau ke kanan, sementara kalau dia putarannya di arah kiri kita, berarti dia sinistral atau kiri. Nah, bentuk cangkang, bentuk apertur itu bisa menjadi, karakter pembeda dari, keong darat. Lalu ada tidaknya ornamen cangkang di sini juga sangat bisa untuk bisa membedakan jenisnya. Karakter-karakter lainnya adalah, bagaimana bentuk apexnya, apakah dia meruncing atau melebar, lalu bagaimana seluknya, apakah dia dalam, seluknya ataukah, dia landai. Lalu tadi mulut cangkang, bagaimana bentuknya, lalu ini juga body roll adalah, ulir terakhir dari cangkang, seperti itu, dan bentuk umbilikus, serta yang terpenting juga, yang tidak kalah penting adalah jumlah ulir. Bisa dilihat di kanan bawah ini adalah jumlah ulir, cara menghitungnya adalah, eee, 1 putaran harus harus ketemu ujung ujung ulirnya dulu yang di apex, lalu putaran ini adalah 1 putaran ya, segini. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, dan seterusnya. Ups, ya, ini adalah jumlah ulir. Nah, ini adalah karakter cangkang secara kuantitatif, karena ini juga sangat penting ya sebagai pembeda. Jadi bagaimana kita menghitung, panjang atau tinggi cangkang, dari apex sampai di bawah apertur, ini adalah tinggi cangkang, lalu lebar cangkang itu adalah, whorl yang paling, lebar ya, itu kita hitung, lalu bagaimana ukuran aperturnya, terus kalau ini adalah morfologi dari, keong famili Diplomatinidae, di mana mereka memiliki karakter, lamela di sini. Jadi, bisa dilihat ini merupakan salah satu karakter morfologi yang penting untuk famili tersebut. Lalu ada juga untuk di morfologi, pembeda lainnya adalah tutup cangkang atau operculum. Jadi ini adalah perbedaan beberapa, tipe operculum yang ada di Diplomatinidae. Nah, operculum ini hanya kalau untuk di keong darat, hanya dimiliki oleh kelompok keong, Caenogastropoda. Mereka adalah keong-keong yang sensitif pada perubahan habitat dan dia, sangat rentan terhadap kekeringan atau desikasi. Untuk membedakan dia dengan keong-keong, yang kuat dengan kering itu adalah operculum. Jadi biasanya dia tuh ada di kaki, nempel gitu. Begitu dia masuk ke dalam cangkang, ini akan nutup seperti pintu, gitu. Nah, badan juga bisa, membedakan, karakter ya, sebagai sebagai pembeda karakter, seperti itu, tapi, tidak begitu banyak dilakukan kecuali pada slugs.
Ini beda famili, yang kiri ini adalah Diakia rumpii, jadi dia putaran cangkangnya ke kiri, sementara yang ini adalah Hemiplecta humphreyiana, begitu. Nah, karakter lainnya selain morfologi ada genitalia. Jadi kalau kita bisa kembali ke definisi biological species concept, di sana eee, definisi dari spesies adalah, individu yang dia memiliki, atau kelompok individu yang memiliki, eee, reproduksi yang ter-isolated. Artinya dia itu bisa bereproduksi sesama dengan sesamanya gitu ya, bagaimana. Jadi kalau dia satu jenis, dia memiliki organ reproduksi yang sama, seperti itu. Dia tidak bisa, bereproduksi atau menghasilkan keturunan dengan yang memiliki reproduksi yang berbeda, seperti itulah, kurang lebih. Nah, jadi di sini, makanya genitalia bisa merupakan pembeda yang, eee, sangat apa ya, karakteristik lah untuk keong darat. Keong darat sendiri ada kelompok-kelompok keong yang dia memiliki organ kelamin jantan dan betina pada beda individu, dan ada juga, kelompok keong darat yang memiliki, organ kelamin jantan dan betina pada individu yang sama, atau, kelompok hermaprodit ya. Tapi walaupun dia memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh, mereka tidak bisa, self fertilization atau kawin sendiri. Dia tetap membutuhkan pasangan, seperti itu untuk bisa bereproduksi. Nah, di sini saya beri contoh untuk Lisaccatina fulica, ini adalah badannya Lisaccatina fulica. Jadi dia memiliki organ male di bawah sini yang kecil, dan ini adalah organ female-nya, seperti itu. Ini ada Genitalia pulmonata, dia, eee, ini hasil gambar saya tahun 2011 jadi agak, lama. Ini adalah beberapa karakter-karakter dari, organ reproduksinya pulmonata ya. Jadi dalam pulmonata itu banyaknya memang satu badan itu dia ada kelamin jantan dan ada kelamin betina atau dia hermaprodit. Ini adalah bagian-bagiannya. Nah, salah satu hasil yang kami temukan pada analisis pada waktu melakukan revisi sistematika genus Landoria, jadi kami melihat di sini cangkang mereka hampir sama, ini di Jawa saja ya. Jadi cangkang mereka hampir sama, tetapi karakter genitalia mereka berbeda. Bisa kita lihat dari salah satu aparatus, genitalianya, kelamin jantan, itu dia berbeda antara satu spesies dengan, spesies lain. Hasil dari sistematika revisi genus ini, yang tadinya kita menemukan 7 spesies, di Jawa menjadi 27 spesies, di mana di dalamnya ada 16, spesies baru, seperti itu. Nah, ini, adalah salah satu karakter juga untuk, membedakan genus. Dia belum membedakan spesies, jadi dia baru bisa membedakan genus atau membedakan, tempat hidup dan makanannya, gitu ya. Itu adalah, radula. Letak radula itu ada di rahangnya, ini adalah mulut keong, dan ini adalah rahangnya atau jaw-nya. Dan ini saya, berikan contoh, keong air tawar ya, karena ini yang dulu pernah saya bedah waktu zaman skripsi. Ini adalah contoh radula. Jadi, radula ini bisa jadi pembeda tempat dia hidup dan makanannya. Bisa dilihat dari mesokonnya bagaimana, apakah dia terkikis ataukah dia runcing, itu bisa terlihat juga. Dan radula ini itu, bentuknya seperti sisir. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mungkin ingat gitu ya, jadi ada sisir yang dia punya beberapa shaft gitu, terus kalau dia tidak terpakai kita kita gulung, begitu kita mau buka begitu kita mau pakai sisirnya harus kita buka. Nah, radula juga seperti itu. Jadi dia itu memiliki beberapa row di sini, dalam satu dalam satu bongkahan gigi gitu, dalam satu radula dia ada beberapa gigi. Itu bisa menjadi pembeda juga untuk genus. Nah, ini untuk, analisis genetika.
Jadi, saat ini untuk merevisi sistematika keong darat, DNA memang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi seringkali DNA itu merupakan, eee, menjadi alat justifikasi bahwa jenis satu berbeda dengan jenis lainnya. Seperti itu, kelompok ini berbeda dengan kelompok lainnya. Lalu dari DNA sendiri itu kita bisa melakukan analisis, evolusinya bagaimana dia, beradiasi gitu ya. Jadi kapan dia, eee, terjadi spesiasi gitu, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah lihat bagaimana karakter flagela atau, aparatus dari kelamin jantan Landoria berbeda walaupun cangkangnya mirip-mirip gitu ya. Dan ini setelah kami lakukan genetic analysis itu menjustifikasi hipotesa kami bahwa memang, jenis-jenis tersebut berbeda walaupun karakter morfologinya mirip, seperti itu. Nah, untuk mempelajari spesimen-spesimen karena, kawan-kawan di sini kan, mata kuliahnya tentang, koleksi gitu ya, tentang KHT. Nah, kita tidak hanya melulu mempelajari spesimen-spesimen yang kita koleksi dari alam, tetapi penting juga kita melakukan studi spesimen yang ada di museum. Baik itu yang ada di Indonesia seperti di Museum Zoologi ya di Bogor maupun, kalau nanti berkesempatan gitu kita bisa, melakukan penelitian di museum-museum yang ada di luar negeri, di mana di lokasi-lokasi tersebut banyak sekali holotype, Indonesia. Seperti itu, kayak seperti di Naturalis Biodiversity Center di Leiden ini banyak sekali, holotype-holotype kita tersimpan di sana ya. Kalau untuk keong darat, banyaknya tersimpan di Senckenberg, di Frankfurt itu banyak sekali. Nah, untuk kawan-kawan ketahui, museum-museum yang ada di Eropa ini, dia membuka kesempatan bagi kita untuk melakukan studi spesimen. Di sini saya sertakan linknya, jadi www.synthesis.info. Ini mereka sedang open call. Jadi mereka membuka kesempatan untuk kita mempelajari secara virtual atau kunjungan virtual, dan ada juga open call untuk kita berkunjung langsung mempelajari, spesimen-spesimen yang ada di, museum-museum tersebut, seperti itu. Jadi mungkin bisa di dikepoin gitu kalau bahasa sekarang ya. Nah, selain tadi studi di lapangan, studi museum, studi spesimen di museum, literatur study itu sangat penting. Jadi untuk melakukan, eee, studi hayati gitu ya, itu kita, perlu me melakukan atau menginvestigasi secara historis mereka, gitu. Jadi, kita kita investigasi kapan sebetulnya spesimen ini atau spesies ini muncul gitu atau diidentifikasi, di mana mereka pertama kali, ditemukan seperti itu merupakan bagian dari studi sistematika. Di sini saya juga sertakan linknya, jadi ada www.biodiversitylibrary.org, itu di situ kita bisa menemukan literatur-literatur tahun 1800-an. Jadi misalnya, ada spesies, yang kita yang dinamakan misalnya Lisaccatina fulica Bowdich tahun 1842, misal ya, saya lupa tahunnya. Jadi itu artinya Lisaccatina fulica ini dia deskripsi orang bernama Bowdich dan pada tahun 1842. Literatur 1842 ini sangat sulit kita temukan dalam bentuk print out ya. Jadi kita bisa coba searching di Biodiversity Library ini untuk mendapatkan literatur tahun 1800-an, seperti itu. Oke, kita masuk ke pengelolaan koleksi di museum. Sebelumnya saya mau memainkan dulu video. Eh, oke. Ini apa bisa terlihat? Bisa. Sudah terlihat. Ya. Oke, coba ya. Museum Zoologikum Bogoriense merupakan tonggak sejarah awal perjalanan ilmu pengetahuan fauna Indonesia yang masih nampak kokoh menunjukkan jati dirinya. 125 tahun sudah, MZB memberikan warna baru dalam dunia ilmu pengetahuan Indonesia
dan menjadi bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Museum Zoologikum Bogoriense adalah sebuah museum dengan jumlah koleksi terbanyak se-Asia Tenggara. Museum ini memiliki jutaan koleksi satwa dalam bentuk spesimen dan fosil hewan. Salah satu museum terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 9 Bogor, yang di dalamnya terdapat ruang pameran. Sedangkan sebagai tempat koleksi ilmiah berada di Pusat Penelitian Biologi Cibinong, Bogor. Kedua bagian museum ini dikelola oleh Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Museum Zoologikum Bogoriense, atau yang lebih dikenal dengan Museum Zoologi Bogor, didirikan pada tahun 1894 oleh Jacob Christian Koningsberger, seorang peneliti berkebangsaan Belanda. Landbouw Zoologis Laboratorium yang dipimpinnya kemudian menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan ragam informasi tentang dunia hewan. Perjalanan museum ini meninggalkan jejak dengan adanya perubahan nama museum dari masa ke masa. Perubahan untuk selalu menjadi lebih baik untuk ilmu pengetahuan. Kini, Museum Zoologikum Bogoriense memiliki 11 laboratorium, yaitu nutrisi dan penangkaran satwa liar, genetika, pengelolaan dan reproduksi satwa liar, ekologi, biosistematika moluska dan invertebrata lain, biosistematika krustasea, biosistematika ikan, biosistematika herpetofauna, biosistematika serangga dan arthropoda lain, biosistematika mamalia, dan biosistematika burung. Didukung lebih dari 55 peneliti yang ahli di bidangnya, Museum Zoologikum Bogoriense terus melaju untuk mendukung perkembangan fauna Indonesia. Di balik 125 tahun perjalanan ilmu pengetahuan fauna Indonesia, ada mereka yang memegang kendali dan membawa ilmu pengetahuan fauna ini berjaya dan meninggalkan ragam legasi yang dapat terus dimanfaatkan bagi penerusnya. Untuk melestarikan kehidupan satwa liar, baik di dalam maupun di luar habitat aslinya, serta menggali potensi pemanfaatannya secara berkelanjutan, Museum Zoologikum Bogoriense telah melakukan eksplorasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Sejak catatan pertamanya di tahun 1899 hingga kini, lebih dari 248 lokasi telah dijelajahi oleh para peneliti untuk melakukan koleksi dan penelitian fauna. Eksplorasi yang dilakukan juga dituangkan oleh para peneliti LIPI dalam berbagai judul buku, jurnal, dan berbagai publikasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan sosial media. Sebagai sebuah bangunan yang syarat akan sejarah, Museum Zoologikum Bogoriense terus berbagi informasi terkait fauna Indonesia lengkap dengan spesimen asli yang menarik bagi publik. Selain itu, Museum Zoologikum Bogoriense juga melakukan berbagai kegiatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti pameran temporer ataupun bincang ahli yang membahas tema terkini di tengah masyarakat. Museum Zoologikum Bogoriense sebagai Scientific Authority memiliki tugas untuk mendukung kelestarian fauna di Indonesia. Sebagai pengabdian untuk negeri, Museum Zoologikum Bogoriense juga menjadi rujukan referensi fauna dan sumber informasi bagi masyarakat luas. Jambi 125. Dulu, kini, dan nanti, Museum Zoologikum Bogoriense akan terus memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa Indonesia.
Ya, baik. Jadi itu sekilas tentang Museum Zoologikum Bogoriense. Jadi seperti yang tadi telah disampaikan di video bahwa Museum Zoologikum Bogoriense itu sebetulnya ada dua. Jadi museum pamer atau exhibition museum itu yang ada di Kebun Raya Bogor. Sementara museum koleksi ilmiah atau scientific collection museum itu ada di Cibinong Science Center. Nah, museum ini merupakan museum terbesar di Asia Tenggara. Jadi kami punya koleksi hampir 3 juta spesimen dan 20.000 diantaranya adalah koleksi moluska di situ. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah ruangan koleksi moluska, jadi koleksi kering moluska. Di sini tadi saya lihat ada Afin, jadi salah satu mahasiswa di kampus Merdeka juga ya, dan dia adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya. Ini Afin bekerjanya di dalam sini juga, jadi untuk mengidentifikasi atau mentelaah jenis-jenis keong darat itu di ruangan ini, begitu. Nah, bagaimana proses pengelolaan koleksi moluska di MZP? Jadi, kalau kami mendapatkan koleksi dari lapangan, itu kalau spesimen mati, prosesnya bisa langsung ke pencucian dan penggantian label, tapi kalau spesimen hidup itu tadi ada proses untuk mematikannya dulu ya, karena ada pengawetan di alkohol, seperti itu. Lalu kita melakukan sortir spesimen, mengganti label yang tadinya label lapangan, jadi biasanya tadi hanya titiknya atau hanya koordinatnya atau hanya tanda plot saja dan nama spesies itu. Lalu setelah sampai di laboratorium kita ganti labelnya dengan lebih rinci. Jadi ada nama spesiesnya, ada lokasi ditemukannya, kapan dilakukan koleksinya, siapa yang mau koleksi dan jumlah individu tadi. Lalu untuk yang spesimen hidup kita lakukan penggantian alkohol dan dilakukan penyimpanan dalam botol. Seperti itu. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam database dan disimpan. Untuk spesimen mati kami simpan di koleksi kering yang tadi ditampilkan fotonya sebelumnya, dan kalau untuk spesimen yang memiliki badan itu kami disimpan di ruang koleksi basah. Nah, untuk selain staf peneliti MZB, kami juga menerima koleksi-koleksi hasil donasi. Jadi baik itu dari masyarakat umum yang ingin menyimpan koleksi yang dia temukan gitu ya, itu dia bisa menyimpan di MZB. Lalu ada juga misalnya peneliti-peneliti baik dari universitas, baik lokal maupun asing, itu dia bisa menyimpan di MZB. Khusus untuk peneliti-peneliti asing, spesimen-spesimen mereka itu harus teregistrasi dulu. Dan bahkan kalau mereka sudah identifikasi menjadi holotype, menjadi jenis baru, holotype-nya harus disimpan di dalam MZB. Karena itu masuk ke dalam protokol Nagoya, ketentuannya. Nah, bagi masyarakat-masyarakat yang ingin menyimpan koleksinya di MZB, itu biasanya mereka akan mendapatkan form seperti di kanan ini, yang berisi tentang keterangan dari spesimen yang akan dihibahkan, seperti itu. Nah, MZB atau bidang zoologi dan pusat penelitian biologi itu menerima juga pemagangan mahasiswa. Untuk di bidang zoologi ini keterangannya. Namun untuk masa pandemi ini kami belum menerima pemagangan, tetapi kami menerima mahasiswa yang melakukan tugas akhir. Jadi baik itu S1 maupun S2 sudah bisa melakukan penelitian di Museum Zoologikum Bogoriense. Dan bagi mahasiswa yang berminat bisa langsung ke website ini, ELSA atau e-layanan sains, elsa.lipi.go.id. Di sana akan ada keterangannya. Tidak hanya untuk pembimbingan, tetapi juga untuk melakukan analisis dan identifikasi ke hati. Bisa dilihat di sini semuanya. Nah, ini pesan bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang taksonomi dan sistematik gitu ya. Jadi materi atau bidang taksonomi dan sistematik ini merupakan core of the core-nya biologi gitu ya. Jadi ini adalah
pendidikan dasarnya biologi. Dan ini sangat berperan penting di dalam pondasinya biologi. Jadi sebelum ada applied biologi, harus ada dasarnya dulu, yaitu pengungkapan keanekaragaman hayati. Gimana kita bisa mengungkapkan keanekaragaman hayati? Di situ caranya adalah kita harus melakukan pembelajaran taksonomi dan sistematik. Nah, dengan melakukan sistematik ini, kita bisa tahu keanekaragaman hayati apa saja yang ada di satu daerah, dan dengan seperti itu kita bisa melakukan further study seperti ekologi, bahkan sampai konservasi, baik itu konservasi spesiesnya maupun konservasi areanya secara umum. Nah, ini adalah daftar pustaka yang tadi saya gunakan di dalam presentasi ini. Saya sudah mengirimkan pustaka-pustaka tersebut ke dalam satu folder yang ada di Google Drive. Jadi para mahasiswa bisa mungkin minta langsung ke Pak Budi, ya, atau kalau ada yang dari umum juga bisa kontak ke panitia. Mungkin begitu ya, Pak. Baik, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.